Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Sudah takjil semua? Sudah makan semua? Pulau kanan kalian dengan istri. Ya, mana dulu karena faktor U. Dan jika kadang-kadang ini faktor uang, ini kalau faktor usia. Kena angin titik, grok-grok, kena angin titik, grok-grok. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Itu kita mohon bersungguh-sungguh dan berharap pada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan kesehatan, diberi kemampuan untuk melaksanakan semua amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan secara sempurna diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit aja ya. Ada sebuah pertanyaan, apakah ada orang makan kemudian jatuh ke sungai atau jatuh ke lubang jalan? Pernah lihat tidak? Nggak pernah lihat ya? Ternyata di sini ada bahwasanya orang makan bisa kecemplung neraka. Ini pertanyaan yang luar biasa mengejutkan ini. Kok bisa Pak Kodim? Doa makan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi baginda Rasul, doanya makan beribun ibu-ibu bapak anak-anak semua apal gitu. Siji hitungane puasa atau melaka sundu. Tapi kalau doa makan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kepada sesuatu semua yang ada di dalam makanan. Allahumma barik lana fima razaqtana, dan semua rezeki yang telah kami terima semuanya, kami semua. Bukan Allahumma barik li, tapi barik lana. Berkahi kami semua yang terlibat dalam pengadaan nasi, umpamanya gitu. Allahumma barik lana fima razaqtana, dan berkahi rezeki kami semua yang terlibat dalam adanya nasi. Kemudian terakhir apa? Nah, kenapa doa makan kok ditambahi, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka? Ternyata ibu sekalian, makan itu bisa masuk neraka karena kita mengikuti aliran setan, bukan aliran sesat ya, aliran setan. Di antaranya apa? Nabi Muhammad menyampaikan bahwa makan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Islam adalah pertama, makan dengan berdiri, karena makan dengan berdiri adalah kebiasaan setan. Kemudian yang kedua, makan sambil berbicara, itu tidak boleh karena itu adalah kebiasaan setan. Kemudian menghina makanan itu juga tidak boleh. Menghina makanan itu malah ini masalahnya kok esek-esek tahu kebet toh, males aku jadi ayam macam-macam. Karena tidak boleh itu, karena itu kebiasaan setan. Karena di sisi yang lain jangan-jangan suatu saat nanti kita ditakdir oleh Allah tidak punya uang, nggak bisa beli ayam, orangnya tahu tempe, ternyata dimakan juga, padahal dia pernah dicaci. Nah itu kan apa? Nggak malu, nggak boleh. Kemudian berikutnya adalah makan dengan tangan kiri. Itu juga tidak boleh karena itu kebiasaan setan. Dan yang terakhir yang tidak boleh dilakukan oleh kita umat Islam, makan minum dengan tangan kiri. Itu juga tidak boleh. Minum sewu Bapak Ibu
Biasanya orang acara-acara itu tidak terasa kita. Tahu-tahu kita minum pakai tangan kiri. Ya mau jadi iling-iling gitu. Bahwasanya itu kurang bagus apabila itu dilakukan oleh seorang Islam. Dan yang terakhir, yang tidak boleh adalah menyisakan makanan, membadirkan makanan. Bapak-bapak yang ada di grup kualitas subuh sakti itu kemarin ada share-sharean dia dari Profesor Danu Surono, beliau adalah pakar makanan Indonesia. Beliau mengatakan begini, saya melihat orang-orang Islam pada umumnya, orang Indonesia khususnya orang Islam, kok begitu mudahnya menyisakan makanan, terutama di kafe, di acara momen-momen dan sebagainya. Coba kalau diperhitungkan secara teliti, satu nasi makan, satu butir nasi sama dengan satu butir beras, gitu. Nah, satu butir nasi sama dengan satu butir beras. Satu on beras, satu on sama dengan 50 butir beras. 1 kilo sama dengan 50.000 butir beras. Kalau kita menyisakan 1 butir makanan nasi di piring kali 200 juta orang Indonesia yang makan nasi, itu sudah 4 ton. 1 butir nasi kita tinggalkan di piring, kalau dikalikan 200 juta penduduk Indonesia yang makan nasi, sama dengan 4 ton. Kalau kita menyisakan 10 butir nasi, 10 butir nasi itu di ujung sendok, gak sampai separuh sendok, 10 butir nasi. Biasanya kalau kececer itu kita malas nih, kita malas, apalagi kalau pakai gaya-gaya itu. Kalau 10 butir nasi kita tinggalkan 40 ton, 1 kali kita meninggalkan nasi. Kalau kita makan 3 kali 1 hari, berarti 40 ton kali 3 berarti 120 ton. 1 hari kita membuang sia-sia nasi. Kalau kita membiarkan atau membuang 10 butir nasi 1 hari kali 3 kita makan, kalau kita ada puasa, itu kalau kita kalikan 200 juta penduduk Indonesia yang makan nasi, kan penduduknya kan 300 juta gitu, yang 200 juta saja. Satu hari itu bisa menyisakan 120 ton nasi atau 120 ton beras. Pemerintah Indonesia tahun kemarin merilis bahwa Indonesia termasuk urutan negara ketiga yang membuang sisa makanan. Tahun kemarin 2023 itu dicatat oleh pemerintah dalam 1 tahun itu sama dengan 551 triliun rupiah yang dibuang sia-sia dari perhitungan nasi atau sisa makanan yang dibuang. Mensewu kalau kita membuang 1 butir nasi makanan mungkin nggak kelihatan, nggak terasa ya. Tapi kalau ternyata kita kalikan se-Indonesia, 1 hari bisa 120 ton beras. Sementara di siang lain di posko-posko pembelian beras antri gak karuan, 53.000 per 5 kg. Banyak sekali ibu-ibu di daerah-daerah, sampai ibu-ibu sampai ada yang semaput antri kepingin beli beras murah. Tapi di siang lain kita menyanyiakan. Ini kalau kita biarkan, ini kita kena pasal yang lain. Nabi mengatakan bahwasanya yang memubazirkan sesuatu itu adalah teman setan. Tadi masalah makan, cara makan juga kita kalau biasa yang salah tadi kita sudah menjadi teman setan. Yang kedua
Yang terakhir tadi masalah menyisakan makanan, lagi-lagi kita kena pasal temannya setan. Bapak Ibu sekalian, oleh itu bila kita sudah tahu hari ini bahwa menyisakan makanan tidak hanya nasi, semua makanan harus kita habiskan. Makanya kalau mau makan sewu, ambil yang secukupnya, lebih baik kita nambah daripada kita menyisakan. Ini bukan kita, bukan pemerintah ya yang melarang, tapi baginda Rasul, ajaran Islam. Semulia itu ajaran Islam. Kenapa? Sisi yang lain kita menyia-siakan makanan, di sisi yang lain warga kita kekurangan makanan, antri-antri beras. Bapak Ibu sekalian, begitulah indahnya ajaran Islam. Belum lagi ajaran-ajaran Islam yang lain yang mungkin kita belum pernah dengar atau belum pernah tahu. Oleh karena itu, setiap ada kegiatan pengajian apapun di masjid, monggo kita ikuti kajian kuliah subuh dan sebagainya, biar kita menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita. Karena pengetahuan kita sangat terbatas, karena kita tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, tidak pernah ke kiai. Ya, yang mendengar ini begini nambah satu dua tiga pengetahuan ajaran Islam. Alhamdulillah kita tahu bagaimana cara minum yang baik dengan pakai tangan kanan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebih maaf dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.